Halo everyone, selamat datang kembali di sini dengan Jose. Di video kali ini kita akan membahas terkait produk dan juga sistem desain. Nah, tentunya kita nggak langsung ngoding di sini. Kenapa? Karena akan lebih mudah kita melakukan codingnya nanti kalau kita ngerti apa yang mau kita buat. Oke, dan secara high level kita bisa melihat seperti apa sistemnya nanti kalau udah jadi, gitu ya. Dan ini sangat umum dilakukan ketika bekerja di perusahaan ya. Pertama, nanti akan ada tim produk. Tim produk ini yang mengerti seperti apa kebutuhan user. Kemudian mereka akan memberikan ke orang teknikal, oh kami pengen ini. Oke, setelah itu nanti, setelah grooming, nantinya orang-orang teknikal akan memikirkan bagaimana solusi teknisnya untuk mencapai kebutuhan produk ini. Dan saat ini, saya akan menjadi tim produknya dan juga menjadi engineer-nya gitu ya. Dan kalian bisa belajar dari sini. Oke, nah oleh karena itu, langsung saja kita lihat dulu seperti apa kira-kira sistem yang akan kita kembangkan selama kursus ini. Pertama, kita lihat dulu sebagai inspirasi itu adalah sebuah platform namanya Proton Drive. Proton Drive ini adalah sebuah platform yang membolehkan kita sharing file dengan orang lain, tetapi hanya kitalah yang bisa membaca file itu. Pengirim dan penerima aja yang boleh membaca filenya, walaupun filenya ada di dalam server. Di sini juga dimention oleh si Proton Drive bahwa mereka juga nggak bisa baca filenya. Oke, ini disebut sebagai end-to-end encryption file sharing. Dan inilah yang akan kita kembangkan, versi simpelnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu, ini nanti terstruktur kurang lebihnya kayak gini, tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhananya dulu. Oke, kita mulai dari topiknya dulu, project yang akan kita kembangkan di selama kursus ini, yaitu adalah end-to-end encryption file sharing as a service. Agak panjang namanya, tapi ya anggaplah seperti itu gitu ya. Nah, biasanya ini disingkat sebagai itu EE gitu ya. Harusnya ininya itu adalah end-to-end, which ini end-to-end, ininya adalah encryption. Ini istilah umum ya. Dan file sharing itu membolehkan kita men-share file ke orang lain melalui internet. Sesimpel itu. Oke, ini akan kita kembangkan. Nah, secara ilustrasi, kita buat seperti ini misalnya. Oke, anggap aja ada di sini Alice. Oke, ini ada Alice. Alice pengen mengirim file rahasia nih ke si Bob. Oke, kayak gini. Nah, gimana cara dia mengirim ke si Bob? Biasanya, ini kita berbicara dunia online ya, bukan dunia offline gitu ya. Nah, caranya gimana? Harusnya ada koneksi di sini. Ada dua cara di sini untuk melakukan pengiriman file. Pertama, itu adalah secara direct. Alice ke Bob langsung mengirimkannya secara direct. Ada open connection di antara mereka. Nah, ini kita sebut sebagai peer-to-peer. Oke, peer-to-peer ya. Salah satu implementasinya itu bisa kita lihat seperti torrent. Torrent itu peer-to-peer ya. Nah, tetapi kita tidak akan membahas peer-to-peer di dalam course ini. Kita akan menggunakan yang namanya centralized server gitu ya. Anggap aja di sini ada server nantinya. Pertama, si Alice akan mengupload filenya ke sini. Upload, ini adalah server. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai centralized ya. Centralized bisa dibilang centralized server atau mungkin aktor gitu ya. Dan kemudian setelah diupload, nantinya si Bob baru download dari sini. Sesimpel itu, file sharing. Oke, download. Oke, nah harusnya kayak gini. Dan server ini biasanya kita yang kelola. Kita yang menyediakan service-nya gitu ya. Makanya tadi namanya itu adalah file sharing as a service. Oke, nah setelah itu harusnya aman. Oke, Alice dan Bob bisa menerima file yang sama dengan perantara si server. Nah, tetapi kita juga ada service kita di sini, yaitu adalah end-to-end encryption. Nah, kita menjamin bahwa filenya itu tidak boleh dibaca oleh server atau siapapun. Hanya Alice dan Bob yang dibolehkan membaca file ini. Jadi kalau misalnya dikirim sekarang ke sini, masuk ke server, servernya bisa membaca. Karena tidak dienkrip, gitu ya. Dan Bob juga bisa membaca. Kita tidak memenuhi kebutuhan kita tadi di sini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Oke, caranya adalah bagaimana kalau misalnya Alice itu generate random password gitu ya, anggaplah password, ya kan, random password. Oke, dia generate random password sekali pakai gitu, kemudian di encrypt nih, tuh gitu ya, di encrypt. Mungkin kita ambil file yang udah ada simbol encryptnya biar lebih menggambarkan gitu ya. Nah,
Alice memilih random password di generate aja gitu ya. Oke, kemudian dia encrypt. Nah, file yang di-encryptnya kemudian dia upload ke server. Oke. Nah, kayak gini server nggak bisa buka filenya karena dia encrypt. Nah, kemudian Bob bakal download. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya server nggak bisa baca. Dan Bob juga nggak bisa baca karena dia nggak tahu passwordnya. Passwordnya ada di laptopnya si Alice. Nah, gimana caranya si Bob bisa dapat passwordnya? Kayak mungkin si Alice bakal ngirim melalui WhatsApp ya. Kita contek dulu di sini ada WhatsApp. Ups, kita ambil. Kita geser lagi ke sini. Oke, mungkin mereka pakai aplikasi lain di sini. Nah, Alice ngirim ke sini password, Bob, gitu kan. Kemudian ini, oke. Jadi kita membagi dua tempat gitu ya. Karena server tidak punya, ini ada kopinya di sini ya tentunya. Nah, karena server nggak punya passwordnya, tentu server nggak bisa baca. Oke, jadi aman. Dan si WhatsApp nggak bisa baca filenya karena nggak punya file. Dia hanya punya password. Jadi aman, ya kan? Tetapi ini membuat user kita nggak happy. Karena apa? Dia harus punya dua channel komunikasi yang berbeda. Satu untuk file, satu untuk password. Kita nggak bisa mengklaim ini sebagai bisnis kita. Karena kalau itu tidak kita provide, kita hanya ini bisnisnya. Gitu. Hanya bagian sini aja. Oke, file sharing as a service. Tapi kita pengen dua-duanya. Oke, ini adalah bisnis kita. Nah, oleh karena itu, kita harus provide mekanisme ini juga gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengirim file ke orang lain dengan aman dan servernya nggak bisa baca. Itu yang mau kita capai di sini. Oke, berarti kita nggak boleh pakai ini. Oke, nggak boleh. Kita tutup ini, hapus semuanya. Nah, gimana caranya? Oke, di kriptografi itu ada dua jenis kunci. Nah, ada namanya simetrik dan ada asimetrik. Kita bahas yang simetrik dulu. Oke, yang tadi ketika ada, kita mana random password. Nah, kayak gini. Oke, ketika ada password di sini digunakan mengencrypt file ini hanya bisa dibuka menggunakan password yang sama. Oke, jadi kalau pengen diakses oleh si Bob, Bob harus tahu juga passwordnya, yaitu harus diminta sama si Alice. Karena ini harus menggunakan password yang sama untuk membuka filenya. Ini kita sebut sebagai symmetric cryptography. Symmetric, aku nggak tahu penulisannya. Symmetric cryptography. Gimana cara penulisannya yang benar? Nah, ini. Oke, kita copy sini. Ini namanya symmetric cryptography ya. What? Aku mau yang ini. Nah, copy lagi. Sama aja. Copy dari sini. Kadang nggak ingat penulisannya gitu ya. Nah, ini symmetric cryptography namanya. Karena kunci yang dipakai untuk menutup atau menggembok ya, menggembok sama dengan kunci yang dipakai untuk membuka. Membuka ya. Nah, ini harus sama ya. Makanya dibilang simetrik atau simetris dari asal katanya simetris gitu ya. Nah, di dalam kriptografi itu ada juga namanya asymmetric cryptography. Oke? Asymmetric cryptography. Nah, di mana kunci yang digunakan itu berbeda untuk mengunci dan juga untuk membuka. Makanya dibilang asimetris gitu ya, tidak simetris. Nah, gimana konsepnya ini bekerja? Itu akan kita bahas nanti secara mendalam di ketika kita implementasi. Nah, yang penting teman-teman tahu di sini, di dalam asymmetric cryptography itu ada dua kunci yang disebut sebagai, kita copy aja dulu salah satunya di sini, kita copy image, masukkan ke sini. Nah, di dalam asymmetric itu ada yang namanya public key dan private key. Si public key itu bersifat public, jadi semua orang bisa memilikinya, bisa kita publish ke internet, boleh kita masukkan ke blog, kita kirim ke siapapun boleh, dan bisa juga kita simpan ke server. Oke, dan ada juga yang namanya private key. Private key ini bersifat private, artinya harus kita simpan, kita jaga di laptop kita aja, nggak boleh sampai keluar. Kalau udah keluar, nantinya orang lain jadi bisa mengakses data kita gitu ya. Intinya tidak ada hal spesialnya lagi gitu. Makanya harus kita simpan nih secara aman di laptop kita gitu. Tetapi si publiknya boleh kita publish. Oke? Dan ini bisa digunakan dari menjadi dua skenario gitu ya. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah kunci ini hanya bisa dipakai misalnya
Kalau satunya dipakai untuk encrypt, satunya harus dipakai untuk decrypt. Nggak bisa kunci yang sama dipakai untuk encrypt dan decrypt. Oke, misalnya kalau kita buat si public key-nya untuk enkripsi, kita nggak bisa pakai lagi si public key-nya untuk decrypt. Begitu juga dengan private key. Kalau kita pakai private key untuk encrypt, kita nggak bisa pakai itu untuk decrypt lagi. Jadi harus salah satunya. Kalau kita encrypt pakai public key, kita hanya bisa decrypt menggunakan private key. Oke, ini adalah keunikan dari kunci ini. Oke, nah dengan pengetahuan ini, sekarang kita bisa buat kayak gini. Oke, sekarang si Bob dan si Alice itu masing-masing harus punya yang namanya, kita copy dulu dari sini ya. Oke, kita copy, pindahkan ke sini. Nah, ketika tahap registrasi, mereka ini harus punya, kita bilang ini namanya pasangan kunci gitu ya. Kunci ini berhubungan satu sama lain. Secara matematik itu berhubungan. Tapi kita nggak mau bahas dulu secara mendalam bagaimana hubungannya mereka. Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah kunci ini punya keterikatan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada kuncinya. Si Alice juga ada kayak gini. Kuncinya pindahkan ke sini. Nah, gitu. Nah, mereka kemudian mendaftarkan kuncinya ke sini, ke server. Tidak ada masalah di sini. Oh, ini Alice harusnya. Alice. Oke, ini juga adalah Alice ya. Alice. Nah, mereka boleh mendaftarkan kuncinya di sini. Tentu mereka bisa punya duplikatnya juga di masing-masing mereka ya. Oke, yang penting mereka bisa simpan dulu duplikatnya itu ke server. Server menyimpan nanti semua public key dari semua usernya. Kayak gini. Nah, sebelum si Alice mentransfer filenya ke si Bob, si Alice meminta dulu ke si server gitu kan. Aku pengen ngirim file ke si Bob. Nah, biar aman nih, tolong dong bagi public key-nya si Bob gitu kan. Nah, datang server dikasih. Ups, ini public key-nya Bob. Oke. Dan si Alice nantinya akan encrypt nih. Oke, dia akan melakukan encryption di sini. Encrypt. Kayak gini. Menggunakan public key-nya si Bob, jadilah file encrypted. Kayak gini. Oke. Dan kemudian file inilah nantinya dikirim sama si Alice ke server. Nah. Ups, salah nih. Harusnya kayak gini ya. Tetap ada di sini. Ini cuma ngirim kopinya aja ya. Oke. Nah, sekarang server punya file yang udah di-encrypt atau dikunci gitu ya. Tetapi dia hanya punya public key. Yang mana seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita encrypt menggunakan public key, tidak bisa dibuka menggunakan public key lagi. Hanya bisa dibuka menggunakan private key. Oke. Nah, artinya server nggak bisa akses nih. Oke, jadi aman. Nah, sekarang ini di-download sama si Bob. Gitu kan, Bob download. Oke, aku tahu nih Alice ngirim file ini tadi menggunakan public key karena cuma public key yang tersedia di public. Kemudian si Bob bakal decrypt ini, filenya dapatlah originalnya. Problem solve. Aman kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari semuanya tadi ya, ini file transfernya berhasil. Dan filenya tidak bisa dibaca kecuali Alice dan Bob. Oke? Yang saya maksud di sini Alice bisa membaca bukan membaca file encryption-nya, tapi file originalnya di sini. Oke? Karena ya dia masih punya copy originalnya. Dan si Bob bisa membaca file yang hasil decrypt gitu ya. Oke, jadi keduanya bisa membaca di sini. Nah, dengan kayak gini sudah aman. Nah, tetapi ada permasalahan di sini. Permasalahannya adalah proses komputasi atau bisa kita bilang lah ya, komputasi power yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi ke suatu file, karena file kan biasanya ukurannya gede ya. Anggaplah 1 giga atau mungkin berapa MB gitu ya, itu gede. Dan menggunakan asymmetric key itu sangat boros. Memakan sangat banyak CPU cycle dan juga memori lah intinya gitu ya. Mostly CPU sih sebenarnya. Nah, jadi bayangkan kalau kita membebankan ini ke user kita. Mungkin user kita nggak bakal happy kan, karena wah masa nih cepat banget boros baterainya gitu kan. Atau mungkin komputerku jadi nge-lag nih gara-gara aku pakai aplikasi nih gitu. Nah, kita nggak mau membebani ini ke user. Dan secara teknis tadi solusinya udah benar. Kita udah bisa melakukan file sharing dengan aman. Tetapi cons-nya atau trade-off-nya adalah kita membebani komputer user kita. Oke?
Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat tadi, yaitu menggunakan password yang simetris. Oke, tetapi password yang simetris tadi kan jadinya server tahu nih. Oke, dan di sini juga tadi ada saya gambar. Oke, kita contek dulu gambar dari sini, dari BadBadGo. Ini salah satu platform yang sangat bagus ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, si simetrik itu sangat cepat dan efisien gitu ya. Walaupun menggunakan file yang sangat besar, ini lebih baik daripada menggunakan asymmetric key. Ini adalah kekurangan asimetrik. Dia aman tetapi lambat, mahal gitu ya. Nah, tetapi kita bisa ngakalin ini sebenarnya. Kita bisa ngakalin, oke? Permasalahan kita tadi, kalau kita menggunakan random password, oke, random password, ups, kalau kita gunakan random password di sini, yang mana di generate aja secara random gitu ya, kita membutuhkan password ini ditransfer juga ke si Bob. Ya kan? Kita membutuhkan ini transfer ke si Bob. Oke, nah gimana kalau kayak gini? Oke, filenya tetap di-encrypt menggunakan random password. Kayak gini, dapatlah si file ini. Oke, dapat file ini ya, yang encrypt, tapi ini di-encrypt menggunakan random password, yaitu simetris. Password yang simetris gitu ya. Kemudian, ini dikirim ke server. Oke, server tidak tahu nih passwordnya apa gitu kan. Nah, tetapi si Bob butuh passwordnya. Oke, nah passwordnya kita encrypt menggunakan public key-nya si Bob. Dapatlah kita encrypted password. Password. Atau kita sebut sebagai symmetric. Oke. Symmetric. Oke. Symmetric password ya. Nah, kita encrypt passwordnya menggunakan public key-nya si Bob. Hanya si Bob yang bisa decrypt ini. Dan biasanya segede-gedenya password itu hanya teks ya. Itu pasti lebih kecil lah ukurannya daripada file gitu ya. Apalagi file kita ada gigaan, megabyte atau segala macam lah gitu ya. Kita pakai password mungkin 200 karakter pun baru 200 byte ukurannya. Sangat kecil lah gitu ya. Jadi masih oke lah kalau kita bayar komputasi untuk melakukan ini gitu ya. Demi security. Jadi kita encrypt lah si passwordnya si Bob menggunakan si symmetric password ini menggunakan public key-nya si Bob. Oke, jadilah encrypted ini. Ini kita kirim aja ke server. Toh server juga nggak bisa baca kan? Udah kita kirim ke sini. Nah, ketika Bob download, ketika Bob download, yang di-download si Bob itu yang encrypted-nya, dan juga passwordnya di-encrypt. Di-encrypt passwordnya kayak gini. Nah, yang pertama dilakukan si Bob adalah Bob bakal membuka si password ini dulu menggunakan private key-nya, dapatlah password yang ini. Dapat password yang ini. Dan kemudian setelah dapat password yang itu, dipakailah untuk membuka ini. Password yang dipakai membuka ini, jadilah dokumennya lagi. Dan dengan sekarang kita bisa menghemat resource yang digunakan oleh user, ditambah aman juga. Gitu. Nah, dan ini harusnya sudah perfect buat sistem kita. Gitu ya. Kita bisa mentransfer file, kita tidak membebani user, dan aman. Dan ini sebenarnya dalam dipakai sama HTTPS. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada HTTPS ya di sini. Ups, mana nih? Nah, perhatikan di sini, ini secure ya. Nah, HTTPS itu tidak menggunakan public key dan private key atau asymmetric cryptography untuk mengencrypt data-data kita yang ada di browser ini. Kan banyak kan, ada web browser, ada email dan lain-lain. Itu nggak dipakai untuk melakukan enkripsi. Tetapi yang dilakukan itu adalah, pertama, melakukan pertukaran kunci. Ketika melakukan pertukaran kunci, itu menggunakan public key dan private key. Jadi yang di-encrypt itu adalah kuncinya. Kemudian setelah dapat kuncinya, ditransfer ke user lain, baru mereka encrypt menggunakan symmetric key. Itulah cara kerja HTTPS sebenarnya. Dan ini ada namanya teman-teman, ada namanya. Yaitu namanya adalah Diffie-Hellman Key Exchange Protocol. Ini namanya Diffie-Hellman Exchange Protocol. Kalau teman-teman mungkin belajar ilmu komputer, kalian udah pernah dengar ini ya, di mata kuliah kriptografi, di matematika juga ada ini. Nah, ini disebut sebagai public key exchange atau Diffie-Hellman protocol. Nah, terus, kelihatannya simpel ya di sini ya, simpel kan? Memang simpel sebenarnya. Jadi ini simpel tapi kita bisa implement lah intinya, nggak so-kompleks aplikasi-aplikasi lain gitu. Dan di course ini kita akan implement ini. Dan tentunya, walaupun teman-teman implement ini,
hanya file transfer gitu ya. Benefitnya sebenarnya ya cuma ini teman-teman. Karena dengan pengetahuan yang sama, knowledge yang sama kalian kembangkan di sini, sebenarnya ini akan menjadi pintu kalian untuk memahami bidang-bidang ini. Oke? Nah, ini kita sebut sebagai end-to-end encryption file sharing ya. Tapi knowledge yang kita pakai atau cryptography knowledge yang kita pakai ditambah dengan knowledge programming nanti yang kita bahas di sini yaitu Golang gitu ya. Cara menggunakan Golang di sini dan menggunakan Golang yang best practice juga. Ditambahkan itu, ditambah knowledge kalian tentang kriptografi. Kalau knowledge yang tadi kalian tambahkan dengan fitur instant messaging, kalian sudah mengerti yang namanya nanti WhatsApp encrypted message ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di WhatsApp, itu ada, mereka tampilkan tuh. Oke, dibuat saluran ini di-encrypt secara end-to-end gitu ya. Nah, itu sama halnya dengan yang kita lakukan. Oke, sama juga dengan Signal dan Telegram. Ini Signal, ini Telegram, sama. Kalau kalian tambahkan fitur instant messaging, kalian udah bisa lah kayak buat seperti Instagram, bukan Instagram, WhatsApp, Signal ataupun Telegram. Oke, nah kalau kalian tambahkan knowledge yang kalian punya tadi dengan user identity seperti email, password, apalagi nama, NIK dan lain-lain gitu ya, membuktikan bahwa user ini benar adalah user ini, gitu ya. Nah, seperti ini disebut sebagai identity as a service ya. Jadi bayangkan teman-teman, knowledge yang ini sebenarnya dipakai di banyak startup gitu ya, atau di banyak perusahaan. Kalau kalian tambahkan user identity, kalian bisa membuat seperti Okta. Okta itu adalah perusahaan digital identity ya, atau Google Cloud Identity. Freevee, salah satu perusahaan di Indonesia, Vida juga. Mereka itu adalah perusahaan identitas, gitu ya. Nah, kalau kalian tambahkan digital signature, yang mana itu juga adalah part dari kriptografi, oke, dan juga dipakai di HTTPS, kalian bisa membuat startup seperti DocuSign. Oke, itu membolehkan kita kayak tanda tangan digital gitu ya, tanda tangan digital untuk PDF atau dokumen lainnya gitu. Atau Freevee, MakerSign, atau Vida lagi. Oke, dan kalau kalian tambahkan knowledge yang tadi juga dengan cryptocurrency transaction, misalnya kalian membeli koin ini, ya kan, terus mentransfer koin ini kemana gitu ya, itu kalian akan membuat yang namanya cryptocurrency wallet, dompet cryptocurrency ya. Seperti apa? Seperti Trust Wallet, ada lagi MetaMask atau Coinbase. Itu konsepnya sama semua. Hanya sedikit tambahan konteksnya gitu ya. Tapi secara dasarnya, knowledge-nya hampir sama. Kayak ini membuka pintu kalian dengan startup-startup ini gitu ya. Atau kalau kalian tambahkan nih, kita nggak punya server sekarang. Kita punya decentralized. Biasanya decentralized dicapai dengan blockchain ya. Nah, tambahkan currency, tambahkan decentralized. Kalian membuat yang namanya cryptocurrency seperti Bitcoin, ETH dan lain-lain. Oke? Dan kalau kalian ganti yang tadi filenya mungkin sebagai image gitu ya, sebagai image dan kalian nggak punya server, kalian hanya punya blockchain. Kalian membuat yang namanya NFT. Ini semua pondasinya gitu ya. Knowledge yang sama tapi dengan tambahan konteks yang berbeda, kalian bisa juga memahami sistem yang ini gitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak fitur-fiturnya mereka gitu ya. Tapi ya secara high level kalian bisa lah memahami ini gitu ya. Dan ini adalah contoh startup yang menggunakan pemahaman yang sama di sini gitu ya. Atau menggunakan knowledge yang sama di sini. Dan ini juga membuka kalian ke infrastruktur gitu ya. Infrastruktur seperti apa? Blockchain tentunya. Blockchain nggak hidup tanpa kriptografi. Public key, digital signature, dan lain-lain itu nggak bakal ada blockchain. Oke? Di blockchain itu namanya tidak ada trust itu adalah berdasarkan digital signature ya, atau kriptografi gitu. Dan semua decentralized, semua harus bisa memverifikasi transaksi gitu. Dan itu hanya bisa dicapai menggunakan public key infrastructure. Dan itu juga adalah part dari kriptografi. HTTPS, seperti yang kita bahas tadi. HTTPS tidak mungkin terjadi tanpa Diffie-Hellman Protocol. Oke? Dan Zero Trust. Nah, kalau kalian berjalan di sistem yang benar-benar aman, kita bisa membuat semua service kita komunikasi tanpa saling percaya. Tanpa saling percaya tapi bisa komunikasi gitu ya. Itu namanya Zero Trust Architecture. Ini juga diimplementasikan menggunakan kriptografi. Sama halnya dengan yang kita buat di sini. Tentu yang kita buat lebih simpel. Oke? Nah, SSH. Oke? SSH itu membolehkan kita connect menggunakan terminal ke sebuah service secara aman. Oke? Dan aplikasi yang kita buat nantinya hampir mirip dengan SSH. Oke? Versi simpelnya kita bilang ya, karena kita bisa transfer file. Oke?
hampir mirip lah gitu. Nah, oke, ini sebagai pintu kalian untuk memahami ini semua gitu ya. Dan harusnya dengan tambahan sedikit konteks kalian bisa mungkin apply pekerjaan di sini dan lain-lain gitu ya. Nah, ada satu lagi tambahan di sini, teman-teman. Oke, nantinya sistem yang akan kita buat kurang lebih kayak gini ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nanti kita ada service namanya lattice, kemudian ada klien namanya isomorphic gitu ya. Nah, aplikasi yang kita buat nantinya tidak akan menggunakan browser, melainkan menggunakan CLI. Oke, sama kayak SSH. Nah, kenapa saya tidak menggunakan browser di sini? Kan ini server, kita bisa buat web application di sini. Tapi kenapa enggak? Nah, jawabannya adalah karena kita pengen menjaga privasi user kita gitu ya. Untuk fase pertama kita akan menggunakan web client. Oke. Jadi kalau user kita pengen berinteraksi menggunakan sistem kita gitu ya, mereka harus install yang namanya Isomorph ini. Itu anggaplah command line application lah ya. Ini menjamin bahwa ini hanya berjalan di sistemnya mereka, di konsolnya mereka gitu kan. Sehingga private key-nya itu nggak pernah keluar dari sistemnya mereka. Berbeda dengan kita buat aplikasi web. Oke, teman-teman bisa berargumen kita bisa upload ke website tapi nggak pernah kita nggak bakal upload ke servernya. Tetapi siapa yang tahu ada JavaScript di dalam browser itu yang ngambil data itu? Oke, ada potensi untuk itu. Jadi ya untuk sekarang kita pakai command line dulu. Dan command line cukup ya untuk ini. Kita bisa kayak isomorph, send filenya, kasih path-nya, kasih username usernya, kemudian kasih node-nya lah gitu ya. Dan kemudian nanti bakal kirim ke servernya juga nanti kliennya bisa nge-pull gitu ya. Bisa receive di sini objek ID-nya apa gitu, kemudian output-nya kemana. Kita buat command line gitu ya. Dan tentunya nantinya teman-teman di sini akan belajar cara membuat command line dan membuat server di Go. Oke, ini fase satunya. Ini course satunya gitu ya, atau course 0 saya bilang di sini. Dan nextnya di course berikutnya, oke, tentunya akan membuat aplikasinya menggunakan web. Padahal saya bilang tadi web nggak aman kan. Oke, nah akan menggunakan web juga karena kita akan membuka, anggaplah kita ekspansi bisnisnya gitu ya. Kalau kita pakai command line, tentunya usernya hanya orang-orang yang ngerti command line. Gimana user yang mau kita target? Anggaplah user yang nggak ngerti command line ya. Mungkin pegawai kantoran atau mungkin apalah gitu ya. Akuntansi dan lain-lain. Mereka nggak pernah bersentuhan dengan command line. Nah, tentunya web adalah solusi terbaik gitu ya. Solusi terbaik mungkin sementara gitu ya. Itu mungkin nggak sementara juga, itu bisa bagus gitu ya. Nah, tetapi caranya gimana menjaga key usernya itu tetap ada di sistemnya. Itu menggunakan yang namanya web assembly. Ini. Kita akan menggunakan namanya teknologi web assembly. Oke, jadi kita bisa punya kriptografi primitif dari browser. Anggaplah ini, kenapa dibilang web assembly ya? Jadi kayak anggaplah kalian punya binary application gitu, tapi itu jalan di browser. Jadi dia bisa dijagain gitu ya. API-nya itu bisa dijagain dari lingkungan browser gitu. Oke? Nah, kita akan pakai ini. Dan ini disupport juga oleh Golang. Jadi kita bisa pakai ini. Dan next-nya mungkin, kalau ada kesempatan, kita akan bisa membuat mobile client ya, karena lebih mudah untuk mengirim file kalau dari HP gitu ya, mobile client. Tapi itu next saja gitu ya. Ini gambarannya kurang lebih teman-teman. Jadi yang akan kita buat di sini pertama adalah web server, kemudian client, dan nextnya nanti akan kita buat lagi web client tapi menggunakan web assembly. Tentunya ketika transfernya, tapi untuk proses yang lain tidak perlu karena kita tidak ada berinteraksi dengan private key, jadi aman gitu ya. Nah, dan kita akan membuat ini pertama, tanpa menggunakan external library. Hanya menggunakan Go standard library. Oke? Ini membuktikan bahwa Golang itu sangat powerful ya. Dan di sini kita akan berinteraksi dengan SQLite. Tentu tidak ada library, kita buat driver kita sendiri. Dan untuk sekarang, fase yang pertama, kita akan simpan dulu di file system ya. Tentu ini nggak scalable, tapi ini works untuk MPP kita gitu ya. Kita simpan di file system dulu aja. Oke, dan servernya dibangun menggunakan Golang, kliennya juga menggunakan Golang. Semua tidak ada menggunakan external library, hanya standard library. Nah, di sini bukan mengajarkan kalian bahwa
standar library itu harus dipakai gitu ya. Tetapi ini adalah sebagai tempat teman-teman memahami sebenarnya seperti apa setiap komponen itu dibuat gitu ya. Kalau kalian mau mengerjakan hal-hal yang production, saya rekomendasikan pakai library yang sudah battle tested gitu ya. Itu sudah banyak digunakan, banyak orang kontribusi, itu sangat bagus gitu. Tetapi kalian di sini adalah belajar, oke? Belajar itu lebih baik kita bersusah payah dulu, oke? Kita nggak pakai framework di sini. Kita buat framework kita sendiri. Kenapa? Karena itu akan membuat teman-teman belajar banyak. Bagaimana ternyata cara kerja middleware, bagaimana kerja HTTP router, oke? Dan bagaimana kita bisa membuat command line argument tanpa ada framework. Gimana kita handle request tanpa ada framework. Itu semua akan kita pelajari di sini. Dan gimana cara kita buat public key, private key, ya semua kita bisa lakukan di Golang. Dan dengan cara ini, saya harap teman-teman juga nanti bisa banyak belajar gitu ya. Dan yang kita pakai semua di sini hampir juga kita pakai untuk membuat library lain. JWT, kita tentu pakai JWT nanti di sini ya. Dan JWT itu menggunakan kriptografi juga gitu ya. Jadi kita sekali belajar banyak kena di sini. Kemudian kita juga nanti akan implement UID. Kita nggak pakai UID punya Google atau apa. Kita buat sendiri UID-nya. Dan itu juga adalah random generator yang juga dipakai untuk membangkitkan public key. Dan semua hal yang di kriptografi itu menggunakan hal-hal yang random gitu ya. Itu juga akan kita implement. Intinya kita akan buat service yang mendekati production, nggak production banget gitu ya. Hanya menggunakan standard library. Kemudian nanti kita akan mulai upgrade lagi menggunakan library yang sudah battle tested gitu ya. Jadi itu hanya untuk kita belajar, membuktikan bahwa dengan membangun dari awal teman-teman juga banyak belajar dan sekaligus melihat seberapa powerful ternyata Golang. Oke ya. Dan saya harap teman-teman tertarik untuk masuk ke course-nya, dan kalau teman-teman tertarik kalian bisa nanti cek linknya di deskripsi, dan mungkin ada beberapa video yang akan saya open, dan mungkin video yang sisanya itu akan saya close untuk yang berbayar ya. Oke. Dan tentunya kalau teman-teman pengen belajar langsung dari code-nya kan saya buka public. Oke. Jadi kalian nggak harus subscribe ke course-nya. Code-nya dan semua sistem diagramnya semuanya itu akan saya public. Saya buka di GitHub saya. Dan kalau kalian mau belajar, mau ngulik, lihat code-nya, bebas, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau kalian pengen kayak penjelasan-penjelasan seperti ini, technical discussion-nya gimana gitu ya. Dan juga mungkin saya akan buka Discord channel. Teman-teman juga nanti bisa diskusi di sana, dan itu berbayar ya. Oke. Tapi untuk code dan materialnya semua akan saya buka. Oke. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya. Thank you.